Makanya arti kafir itu seperti orang yang menutup. Ini yang hadis sudah jelas sahih, tidak mau diamalkan. Hadis yang tidak tahu asalnya dari mana diamalkan. Makanya ada istilah sekarang, jangan ngomong kafir. Nggak bisa. Ayat Al-Quran yang ngomong kafir kok. حي على الفلاح. Berapa banyak anak itu yang kabur dari rumah? Benar bu? Kabur dari rumah ibu ya? Anak sekarang udah nggak takut. Kalaupun saya nggak ada bapak, nggak ada ibu, saya punya teman. Bahkan mereka rela kalau yang perempuan tidur di rumah pacarnya, tidur berdua sama pacarnya. Dan saya bahkan sampai mendapati seorang anak SMA kelas 3, dan saya menemukan di dalamnya ada foto porno, video porno 36 biji. Saya tanya, kenapa kamu punya? Jawabannya apa? Saya kan udah usia 17 tahun. Masa usia 17 tahun kagak boleh? Padahal kan usia 17 tahun itu undang-undang menyatakan bolehnya nikah, bukan boleh nonton porno. Kan gitu Pak. Tapi mindset mereka lain. Tandanya usia 17 tahun itu udah boleh nonton porno. Bahkan pacaran boleh. Ibu bapaknya pun juga dibodohi oleh mereka. Kenapa? Karena ibu bapaknya nggak tahu apa-apa. Selesai urusannya Pak. Jadi bagaimana iman mau mantap? Makanya jelas kata Rasulullah dalam hadisnya, fa abawahu yuhawwidani au yunasirani au yumajjisani. Maka jelas orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Minimal bukan beralih agama. Minimal bukan beralih agama, tetapi amal perbuatannya. Makanya Rasul itu diutus menyempurnakan akhlak. Nah, gitu. Kemudian wakila iqraru bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wa amalun bil a'dha. Ada pendapat lain, iman itu ialah mengikrarkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Lihat yang terakhir, Pak. Mengamalkan dengan anggota badan. Ingat Pak, yang terakhir Pak. Kunci yang terakhir. Mengamalkannya dengan anggota badan. Jadi kalau orang mengaku diri Islam, mengerjakan syariat Islam, tetapi kemudian akhlaknya tidak Islam, dia belum beriman Pak, atau belum sempurna imannya, belum sempurna. Kemudian yang keempat, iqraru bil lisan wal amal bil arkan wa i'tiqad bil janan. Mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, dan meyakini dengan hati. Ini secara syar'i, secara istilahi iman itu. Dari ta'rif yang telah ada, maka ada 3 golongan berdasarkan ta'rif tersebut. Yang pertama, ada munafik. Lahirlah orang munafik. Kita bisa tahu bahwa dia orang munafik. Kenapa? Lain yang diucap, lain juga yang diperbuat. Kalau dia ucap muslim, amalannya bertentangan. Itu Pak ya. Makanya nanti larangan Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum mereka. Yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yang dilakukan oleh orang Nasrani saat ini, orang Yahudi saat ini adalah cukup menyerupai, tidak perlu beralih agama. Makanya ibu bapak coba lihat, datanglah ke Atrium Senen, ya, di Matahari Store atau di Ramayana Store-nya. Carilah jeans
maka bapak dan ibu akan mendapatkan jeans yang robek lebih mahal daripada jeans yang tertutup. Ya kan? Luar biasa. Dan orang mencari itu, cari yang robek. Kalau nggak dirobekin, luar biasa. Kalau nggak dirobekin, harganya paling mahal. Dan bangga memakai hal itu, bangga memakai yang robek itu. Tapi nanti kalau diperkosa nangis-nangis. Padahal yang ngasih supaya diperkosa siapa? Dia sendiri. Padahal dia orang Islam. Tuh, nih si bapak udah ngomong seriwing-seriwing katanya. Kok senang yang seriwing-seriwing? Kalau kata orang Jawa tuh ISIS gitu. Benisan dielok mana loh? Kepiye gitu ini. Luar biasa. Jadi orang munafik, Pak, Muslim tapi nggak mau berakhlak Muslim. Nah, kemudian yang kedua, fasik. Orang yang meyakini dengan hatinya, berikrar dengan lisannya, tetapi tidak mengamalkannya. Nah, kalau yang di atas tadi, mengakui dengan lisannya, mengamalkan dengan kebenaran, tetapi hatinya tidak meyakininya atau menolaknya. Kemudian kafir, orang yang hatinya menolak, tidak percaya. Yang saat ini lagi tenar-tenar tuh LGBT. Seorang Jeremy Teti mengatakan, saya sebut aja namanya, masa bodoh. Iya, karena dia keluarin di TV kan ngomongnya begitu. Kan kalau kami mau punya anak kan bisa lewat bayi tabung. Saya juga dokter kandungan, saya mengerti itu. Mana ada sperma laki-laki dengan sperma laki-laki bisa punya anak. Walaupun disimpan sperma laki-laki, sperma laki-laki satu, masukin ke perempuan, gak bakalan berbuah. Sampai kentut busuk pun tidak ada. Aneh bin ajaib. Apalagi kalau berhubungan badan itu di tempat anal seks. Mana bisa ketemu, mana ada ovum di sana. Jadi saya nggak tahu otaknya itu di sini apa di sini. Seorang reporter yang begitu hebat dahulunya. Saya juga sangat bangga karena dia orang timur, saya juga orang timur. Sama-sama timur, tapi cara berpikirnya jauh. Luar biasa. Aneh bin ajaib. Otaknya kebalik, kayak otak udang. Tapi ada juga umat Islam yang berpikiran konyol seperti itu. Coba iwafillah, jangan sampai anak kita loh, Pak, kita nggak nyangka loh, tahu-tahu berteman dengan kita, berteman dengan anak-anak kita, ternyata dia termasuk orang yang homoseksual. Maka berhati-hatilah. Jadi Allah itu mudah menyebutkannya secara jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahasa saya, Pak, mempergunakan bahasa psikologi. Neraka itu adalah ketika kita ditimpa musibah. Musibah apa saja? Kita sendiri, istri kita, anak kita tertimpa musibah, itu annar. Karena akan membuat hati kita menjadi doyik, sempit. Gelisah, Pak. Lihat istri kayak begitu kelakuannya, lihat anak begitu sempit, Pak. Seorang istri lihat suami malas banget disuruh sholat, doyik, Pak, jadi sempit. Ya Allah, apa salah saya? Lama-kelamaan bisa bunuh diri, Pak. Nah, jadi kalau kafir itu menolak. Makanya arti kafir itu seperti orang yang menutup tanaman-tanamannya, terhijab. Jadi kalau ada ayat Al-Quran lalu kemudian saya nggak yakin. Makanya saya sering sebut, mohon maaf ibu-ibu, ketika kajian ibu-ibu saya bilang, Bu, kalau nggak senang dengan poligami jangan coba-coba menentang ayat poligami. Katakan saja saya tidak mau dipoligami, titik. Kalau sampai bilang bahwa poligami tidak ada, hati-hati.
Satu ayat yang ditentang berarti masuk dalam kekufuran. Tinggal bilang aja, saya nggak suka poligami, saya nggak mau dimadu, cukup. Tapi jangan bilang poligami dalam Islam tidak ada dan hukumnya haram. Seperti halnya yang disampaikan oleh Dr. Sururi, guru UIN, dosen pasca sarjana UIN. Nggak ada tuh poligami. Contohnya lihat aja, saya punya adik sama adik ipar saya. Adik ipar saya poligami katanya. Adik saya itu dizolimi. Saya bilang bukan ayatnya yang salah ibu. Yang salah itu adiknya ibu. Karena agama tidak mungkin salah. Yang salah itu kita. Pak, meteran sama kayu. Yang dipotong itu meteran apa kayu? Ada orang bodoh yang dipotong itu meteran. Ada Al-Quran sebagai pedoman, ada manusia sebagai pengamal pedoman. Yang disalahkan itu pedoman apa manusianya? Tuh, otak kita kebalik. Jadi ini bicara iman tuh panjang, Pak. Makanya ada, pernah saya sampaikan, bukan di sini. Kalau mau bicara iman, sungguh kita itu mesti jauh panggang daripada api. Karena konteksnya adalah akhlak. Cerminan orang yang beriman itu akhlak. Menurut para ulama, iman itu memiliki 5 tingkatan. Seperti ini, Pak. Seperti ini, Ibu. Yang pertama, imanun matbu', tabiat, bawaan. Seperti halnya malaikat. Malaikat itu matbu'. Nggak bisa kita sanding dengan malaikat. Malaikat itu punya sifat la ya'sunallah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau kita habis sholat maksiat. STMJ ya? Susu telur madu jahe. Saya orangnya polos, Pak. Ngikutin gaya anak sekarang, polos, woles, keles, apalagi. Ikutin aja dah. Apa? Oh, itu dia tuh, subhanallah, hafal. Emak-emak zaman now, kids zaman now, bapak-bapak zaman now, terus nggak tahu aking-aking zaman now gitu ada. Yang kedua, imanun maksum. Ini untuk para nabi, minal anbiya, terjaga. Jadi kalau para nabi itu berbuat salah, dosa, ditegur oleh Allah. Kita siapa yang negur? Enggak ada. Iya kan? Nah, usaha kalau begitu. Caranya gimana, Pak? Salah. Supaya kita terjaga, usahanya apa, Pak? Bu? Baca Quran. Enggak bisa juga. Apa, Pak? Belajar enggak bisa juga. Nah, itu dia. Carilah teman yang bisa saling mengingatkan. Rasul udah bilang, kalau berteman dengan tukang minyak wangi akan wangi. Kalau berteman dengan pandai besi akan bau api. Ini bahasa isyarat. Berteman itu dengan orang yang soleh. Jangan berteman dengan tukang abu gosok. Kalau tukang abu gosoknya soleh gimana, Pak Ustaz? Oh boleh, malah bagus. Bagus. Tapi kalau pelacur yang soleha gimana, Pak Ustaz? Itu mah sama aja bohong. Enggak ada pelacur yang soleha. Kalau dia soleha berarti ninggalin pelacur, mendingan dia sholat taubat dia. Kan begitu, Pak. Kemudian ada iman makbul, iman yang diterima. Siapa itu? Orang-orang mukmin. Kita termasuk mukmin. Kita termasuk mukmin, makbul. Yang diterima, berarti ada yang tidak diterima. Siapa yang tidak diterima? Yang menyalahi mukmin. Siapa itu? Yang munafik tadi. Munafik, fasik, kafir. Itu kan goir mukmin. Itu, Pak. Makanya jangan jadi orang munafik.
Munafik itu ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik manawi. Yang sering kita lakukan itu adalah munafik manawi. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada alafa wa idza tumina khana. Ini maknawi, bukan i'tiqadi. Yang i'tiqadi kalau sampai menentang ayat Al-Qur'an tentang poligami tadi, itu udah masuk i'tiqadi. Itu Pak. Saya orang Islam kok, tapi saya mendukung LGBT. Hati-hati. Ini bisa masuk i'tiqadi yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, tapi diyakininya bahwa itu tidak apa-apa, itu akan menyebabkan hilangnya iman dalam dirinya. Jadi kalau ingin memantapkan iman, lurusin dulu. Insya Allah di akhir nanti saya kasih tahu ayatnya. Yang selama ini kita baca sebenar ayat itu cuman taunya satu, ikhlas doang, ikhlas doang. Padahal nggak mungkin ikhlas kalau tanpa lurus. Gitu Pak. Kemudian yang keempat, imanun mauqufun fahuwa imanun mubtadi'in, yaitu iman orang-orang yang mubtadi', ahli bid'ah. Kenapa? Annahum syak an dinihi, mereka ragu dengan agamanya, sehingga mereka mempergunakan apa? Isyarat rasa. Dalil yang digunakan adalah man sanna sunatan hasanah falahu asyru amsyaliha. Itu dalil yang digunakan. Permasalahannya apa? Yang sudah benar saja mereka tidak mengamalkan, malah cari yang lain. Ini yang hadis sudah jelas sahih, tidak mau diamalkan. Hadis yang kagak tahu asalnya dari mana diamalkan. Kan aneh Pak. Yang sahihnya udah jelas, ayat Al-Qurannya jelas, tapi nggak diamalkan. Cari yang macam-macam, bahkan mencarinya supaya membenarkan. Ini yang berbahaya. Tapi perlu diingat, mubtadi adalah perbuatan yang baru, perbuatan yang tidak dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mubtadi. Bagaimana kalau yang hal yang lain? Contohnya ada yang bilang ini HP ini termasuk bid'ah katanya. Para ulama lalu membagi ini sebagai maslahah mursalah. HP itu termasuk mic, ini maslahah mursalah. Kemudian ini video-video maslahah mursalah. Karena bid'ah itu ada pada agama, ada pada ibadah, bukan pada masalah muamalah. Kalau di golongan muamalah itu disebutnya maslahah mursalah atau bagian istihsan menurut pandangan Imam Hanafi. Jadi begitu ya iman yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang kelima adalah bahwa mardudun, iman yang tertolak. Ini Pak, iman yang tertolak ini Pak, munafik Pak. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar yang namanya tokoh munafik yang hidup pada zaman Nabi. Siapa Pak? Ubay bin Salul. Anaknya soleh, sahabat Nabi. Namanya siapa? Abdullah. Bapak Ibu tahu Ubay bin Salul kalau sholatnya di sop paling sop berapa? Sop pertama. Sampingnya Abu Bakar dan Umar. Sampingnya Abu Bakar dan Umar. Tokoh munafik dunia. Ya Pak, mungkin kita termasuk. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena ayat yang di dalam surat Al-Mudaththir itu, lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang yang sholat. Dia sholat tapi tidak termasuk orang yang sholat. Maka oleh karena itu apa? Jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Harus beda Ibu, Bapak. Kalau sholatnya hari ini dengan sholat kemarin harus beda. Boleh jadi sholat kemarin itu dengan niat lillah, tapi dicampur dengan maksiat. Apa itu? Mungkin ada riyanya, mungkin juga ada sum'ahnya, mungkin juga ada hal-hal lain. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sama.
Makanya ada orang yang melaksanakan sholat karena kebiasaan. Sholat zuhur kebiasaan. Ada orang yang melaksanakan sholat karena kewajiban, tuntutan, wajib hukumnya. Makanya ada yang tanya kepada saya, Ustaz, sholat itu kewajiban apa kebutuhan? Kalau saya balikan ke bapak ibu, kewajiban apa kebutuhan, Pak? Kebutuhan. Apa, Pak? Harusnya jadi kebutuhan, bukan jadi kewajiban. Harusnya jadi kebutuhan, bukan kewajiban. Mau ngambil dua-duanya soalnya. Mau ngambil dua-duanya. Pak, Bu, cari dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang menunjukkan bahwasan sholat itu kebutuhan. Kewajiban, wajib hukumnya. Sakit aja wajib. Kalau kebutuhan, saya lagi sakit, ntar dulu sholatnya. Pending. Sama kayak wanita nanti lagi haid. Ini juga nih buat ibu-ibu, terkadang lupa, apa nggak tahu deh masalah darah itu, terutama darah istihadah. Agak sulit kan Bu ya, darah istihadah. Ibu bingung ibu-ibunya nih. Masih ingat darah nggak Ibu? Darah ada berapa macam Ibu? Untuk perempuan 3 macam darah Bapak Ibu-ibu. Darah haid, istihadah, nifas, sama istihadah ya. 3. Kalau darah haid saat bulanan ya. Ibu tahu nggak kalau haid itu ada yang setengah tahun baru keluar? Setahun baru keluar, pernah dengar nggak? 2 tahun baru keluar, pernah dengar nggak? Itu darah haid Pak Bu. Ada yang setahun baru keluar darah haid. Darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Berapa hari? 40 hari. Dihitungnya dari setelah melahirkan. Kalau darah istihadah, warnanya apa? Merah. Terus baunya seperti apa? Bau darah biasa kan? Banyak orang yang tidak tahu. Saya berharap nanti ibu-ibu bisa mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan sampai dia nggak tahu. Dan banyak perempuan itu tidak menghitung haidnya, sampai pada akhirnya ketika dia jalan-jalan tiba-tiba keluar dan membasahi roknya. Padahal hari itu adalah hari kedatangan tamu, karena nggak dihitung. Hati-hati, ini untuk perempuan. Oke Pak ya. 5 tingkatan iman menurut para ulama. Iman yang pertama makbul, iman yang kedua maksum, iman yang ketiga makbul, iman yang keempat mauquf, iman yang kelima mardud. Semoga kita tidak termasuk iman yang mauquf dan mardud. Ini sampai jam berapa? Jam 11 selesai. Lanjut. Baik. Jam 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah." Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wal kitabi dan kitab-kitab, alladzi nazzala ala rasulihi yang telah diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Wa may yakfur billah, barang siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul, wal yaumil akhir, faqad dalla dalalan ba'idah, maka dia sungguh telah tersesat yang amat jauh. Pertanyaannya, bagaimana cara kami dimaksudkan kufur terhadap itu? Kan begitu Pak? Caranya yang pertama, orang yang kufur kepada Allah adalah orang yang tidak mau meyakini adanya Allah. Yang jelas seperti halnya orang kafir.
Ada Nasrani, ada Majusi, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Kalau menurut agama-agama kan begitu, Pak. Jadi kalau orang Islam beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah kafir. Begitu juga orang Kristen. Kalau kita tidak mengimani Yesus sebagai Tuhannya, maka kita termasuk orang yang kafir. Cuma di dalam Kristen tidak disebut kafir kita itu. Namanya domba sesat. Nah, domba yang sesat. Masing-masing agama punya nama masing-masing, Bapak Ibu. Makanya ada istilah sekarang, jangan ngomong kafir. Nggak bisa. Ayat Al-Quran yang ngomong kafir kok. Baca aja di dalam surat Al-Bayyinah. Kemudian iman itu bertambah. Bisa bertambah Pak iman itu, Pak. Yang tadi katanya mau memantapkan iman. Bisa bertambah, Pak. Al-Quran surat Al-Imran 173. Alladzina qala lahumun nas innan nas laqad jama'u lakum fasyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kami. Kalau dilihat ayat ini, asbabun nuzulnya berkenaan dengan perang, dan perangnya adalah perang Uhud. Apa yang terkandung di dalamnya? Orang Islam itu tidak pernah takut dengan manusia. Takutnya cuma satu, sama siapa, Pak? Sama Allah. Maka ada salah seorang yang kerja, lalu kemudian di tempat kerjanya tidak disuruh sholat, kerja terus. Mau sholat zuhur, bahkan bikin mau sholat tempat kerja, nggak boleh. Pokoknya harus kerja. Sempat ada yang bertanya kepada saya, apakah saya harus keluar atau tetap kerja? Karena saya punya keluarga, hanya saya yang menjadi tulang punggungnya. Saya bilang, kalau berbicara iman, keluar. Tapi kalau berbicara dunia, jangan keluar. Simpel, Pak ya. Kalau bicara iman, keluar. Kalau berbicara tentang perut, nggak usah keluar. Selesai urusannya. Maka pada akhirnya dia keluar juga akhirnya. Daripada iman saya hilang, lebih baik saya bisa mencari harta yang halal di luar. Kalau kita mah beda, Pak ya. Kayak kemarin-kemarin banyak sekali, Pak. Ketika terjadi 51 itu. Pak, saya kerja di Chinese. Pak, saya kerja di sana nggak boleh sholat, Pak Ustaz. Gimana, Pak Ustaz? Gimana? Kalau kamu mau menjawab, mau saya jawab dengan ayat Al-Quran, silakan kamu lihat di surat Ali Imran ayat 103. Saya bilang, jawaban orang yang beriman itu cuma satu. Kami hanya takut kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah yang menolong kami. Itu aja. Kalau kita enggak, Pak ya. Kemudian kedua, banyak para pedagang itu takut para pembelinya kabur, sehingga ketika azan zuhur enggak mau diundur pembeliannya. Ada uzur katanya. Tapi uzur tiap hari. Uzurnya tiap hari. Gimana, Pak? Ayo, Pak. Ketika waktu jalan azan Isya berkumandang, seharusnya sempat, Pak, tinggal belok kiri masuk masjid. Isya ini panjang, lewat terus. Tahu-tahu sampai sebelah sana macet. Nyampe jam 10 malam. Apa jadinya, Pak? Udah itu ngantuk lagi. Jadi sholat, Pak. Kayak begitu jadinya, Pak. Maka ajakan Rasul apa, Pak? Suruh segera. Jangan telat. Kecuali uzur memang benar-benar uzur, baru sholat di belakang kan.
Rasul pun pernah mengundurkan sholat Isya ketika lagi taklim seperti ini, tapi cuma sekali. Perlu diketahui juga. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا